Setiap hari membawa kejutan yang tak terduga. Ada yang menyenangkan, ada pula yang menguji kesabaran. Tapi di balik semua itu, selalu ada pelajaran dan pesan tersembunyi yang bisa membimbing kamu untuk lebih siap menghadapi hidup. Lewat pembacaan ini, kita akan mencoba melihat gambaran besar tentang apa saja yang mungkin terjadi ke depannya. Selamat datang di channel Sang Penafsir, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kejadian baik dan buruk yang bakal kamu alami dalam 7 hari ini. Siapkan diri kamu, buka hati, dan biarkan intuisi membimbing setiap pesan yang akan disampaikan. Langsung saja saya mulai untuk pembahasan ini. Capricorn, saat ini semesta sedang bergerak membawamu ke fase yang penuh warna, dengan berbagai kejadian yang bisa membuka mata dan hatimu. Dalam perjalanan ini, kamu akan menemui momen-momen yang mengangkat semangat sekaligus menguji keteguhan hati. Tapi seperti biasa, kamu selalu punya kekuatan untuk bertahan dan tumbuh. Mari lihat lebih dekat 5 kejadian baik dan buruk yang kemungkinan besar akan kamu alami dalam waktu dekat, lengkap dengan cara bijak untuk menghadapinya. 1. Kejadian baik. Kesempatan karir yang meningkat tajam. Kamu akan berada dalam situasi di mana seseorang di lingkungan profesional mulai memperhatikan dedikasi dan kerja kerasmu. Meskipun selama ini kamu merasa usahamu belum dihargai, semesta mulai menggeser keadaan. Ada peluang besar yang datang, baik berupa promosi, tanggung jawab baru, atau bahkan tawaran dari luar yang membuatmu dipertimbangkan sebagai orang yang layak untuk posisi penting. Peningkatan ini datang tidak hanya karena kemampuan teknis kamu, tetapi juga karena aura kepercayaan diri dan kedewasaan yang terpancar dalam setiap keputusan. Orang-orang di sekitarmu merasa nyaman dan yakin saat bekerja bersamamu. Hal ini mendorong mereka untuk merekomendasikanmu dalam lingkaran yang lebih luas, membuka pintu ke lingkungan baru yang lebih menantang sekaligus menjanjikan. Namun, peningkatan ini bisa juga membawa tekanan baru. Kamu mungkin merasa harus membuktikan dirimu lebih keras lagi, atau merasa khawatir tidak mampu memenuhi ekspektasi. Untuk itu, penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Solusi: ambillah waktu untuk mengevaluasi apa yang menjadi kekuatan utama kamu dan delegasikan pekerjaan yang bisa dibagi. Jangan ragu untuk meminta masukan dari rekan kerja yang kamu percayai. Fokus pada pengembangan diri tanpa mengorbankan kesejahteraan mentalmu. Kejadian buruk, konflik dengan orang terdekat. Hubungan yang selama ini terasa harmonis bisa mendadak berubah menjadi penuh ketegangan. Ini mungkin melibatkan sahabat dekat, pasangan, atau anggota keluarga yang selama ini sangat kamu andalkan. Perbedaan pendapat yang kecil bisa melebar menjadi kesalahpahaman yang memicu emosi, membuat komunikasi terasa dingin dan kaku. Sumber konflik ini bukan sepenuhnya karena kamu atau orang lain, melainkan karena banyaknya tekanan eksternal yang membuat semua orang lebih mudah tersinggung dan defensif. Meskipun kamu adalah pribadi yang cenderung logis, dalam situasi ini kamu bisa ikut terbawa perasaan. Kata-kata yang seharusnya menenangkan bisa malah menyinggung jika tidak disampaikan dengan hati-hati. Akibatnya, hubungan tersebut bisa mengalami jarak. Kamu merasa kehilangan dukungan emosional dan mulai mempertanyakan posisi kamu dalam hidup orang tersebut. Ini bisa berdampak pada suasana hati dan fokusmu dalam menjalani aktivitas harian. Solusi: luangkan waktu untuk mendengarkan, bukan hanya berbicara. Cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Terkadang sedikit jeda dan introspeksi bisa membuka pintu untuk rekonsiliasi. Tulis perasaanmu terlebih dahulu jika sulit disampaikan secara langsung agar emosi lebih terkontrol. Kejadian baik. Rezeki tak terduga. Kamu akan mengalami momen tak terduga dalam hal finansial. Mungkin ini datang dari hasil kerja lama yang akhirnya membuahkan hasil, bonus yang tidak disangka, atau bantuan dari seseorang yang menghargai jerih payahmu. Bentuknya bisa uang, barang berharga, atau kesempatan finansial yang menguntungkan. Rezeki ini datang di saat kamu mulai merasa khawatir tentang kestabilan finansialmu. Seperti semesta ingin menunjukkan bahwa ketekunanmu tidak sia-sia dan bahwa kamu selalu didampingi dalam diam
oleh kekuatan yang tak terlihat. Meskipun jumlah atau bentuknya tidak spektakuler bagi sebagian orang, dampaknya sangat besar untuk hidupmu saat ini. Rasa syukur yang muncul akan memicu semangat baru dalam dirimu. Kamu mulai merasa lebih ringan dan percaya diri dalam mengatur masa depan. Namun godaan untuk menghabiskan rezeki ini secara impulsif juga akan datang bersamaan dengan rasa senang itu. Solusi: sisihkan sebagian untuk kebutuhan mendesak dan simpan sisanya dalam bentuk yang aman. Gunakan sebagian kecil saja untuk hal yang membuatmu bahagia sebagai bentuk penghargaan pada diri sendiri. Fokuskan pada pengelolaan yang bijak agar rezeki ini bisa menjadi awal dari kestabilan finansial jangka panjang. 4. Kejadian buruk. Kesehatan mulai menjadi alarm. Tubuhmu mulai memberi sinyal bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu diperhatikan. Kamu mungkin merasakan kelelahan yang tidak biasa, susah tidur, atau masalah pencernaan yang berulang. Ini adalah reaksi dari akumulasi stres dan pola hidup yang kurang teratur. Karena kamu tipe yang perfeksionis, kamu sering menomorduakan kesehatan demi menyelesaikan tanggung jawab. Rasa tidak nyaman ini akan mulai memengaruhi produktivitas dan konsentrasi. Bahkan kegiatan yang biasanya kamu nikmati bisa terasa berat atau tidak menyenangkan. Jika diabaikan terus-menerus, kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Baik secara fisik maupun emosional, kamu mungkin merasa enggan untuk mengakui bahwa kamu butuh istirahat karena khawatir dianggap lemah atau tidak bisa diandalkan. Namun penting untuk memahami bahwa tubuhmu bukan mesin. Merawat diri adalah bagian dari tanggung jawab, bukan bentuk kemunduran. Solusi: jadwalkan waktu rutin untuk istirahat dan relaksasi, meski hanya beberapa menit setiap hari. Konsultasikan keluhanmu dengan tenaga medis jika gejalanya berlanjut. Mulailah dengan perubahan kecil seperti memperbaiki pola makan dan tidur, serta menyisihkan waktu untuk bergerak atau berolahraga ringan. 5. Kejadian baik. Munculnya inspirasi. Baru dalam hidup, kamu akan menemukan sesuatu yang membangkitkan semangat baru. Entah itu melalui buku, pertemuan tak sengaja, pengalaman baru, atau momen reflektif saat sendiri. Hal ini membuka sudut pandang baru dan memunculkan keinginan dalam dirimu untuk menjalani hidup dengan arah yang lebih bermakna. Inspirasi ini bisa membuatmu mengevaluasi ulang prioritas dan mungkin mengambil langkah baru yang sebelumnya tidak kamu bayangkan. Kamu merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan tidak sekadar mengikuti rutinitas yang melelahkan. Ada semacam kesadaran spiritual atau emosional yang membuatmu ingin menciptakan perubahan. Namun, dorongan ini juga bisa menimbulkan kegelisahan karena kamu mulai menyadari ada banyak hal dalam hidupmu yang selama ini berjalan otomatis tanpa makna. Kamu bisa merasa bingung harus mulai dari mana, atau takut bahwa perubahan ini akan mengganggu kestabilan hidupmu. Solusi: mulailah dari langkah kecil. Tuliskan hal-hal yang membuatmu merasa hidup dan bahagia. Jangan terburu-buru mengubah segalanya sekaligus. Jadikan inspirasi ini sebagai bahan bakar untuk menciptakan hidup yang lebih selaras dengan dirimu, bukan sebagai tekanan. Capricorn. Setiap kejadian yang datang, baik yang membawa senyuman maupun tantangan, adalah bagian dari proses pembentukan dirimu yang lebih kuat dan bijaksana. Ingatlah bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia selama kamu mau belajar darinya. Teruslah melangkah dengan keyakinan dan hati yang terbuka, karena semesta selalu punya cara unik untuk membimbingmu menuju hal-hal yang lebih baik. Tetap tenang, tetap teguh, dan percayalah bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat